subtema yang terakhir pada hari ini, yaitu memandang Kanaan menghadapi kematian. Memandang Kanaan menghadapi kematian. Ini adalah bagian akhir di dalam pembelajaran kita tentang eksposisi kitab Ulangan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon anugerah Allah di surga di dalam perenungan firman pada pagi hari ini. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di pagi hari ini untuk pembelajaran firman mengenai kitab Ulangan dengan segala kekayaan dan kelimpahan yang Tuhan berikan di dalamnya. Dan kami berdoa biarlah setiap pembelajaran demi pembelajaran yang kami ikuti tidak lalu begitu saja, tetapi Tuhan tanamkan dalam jiwa kami sebagai landasan iman kami dan sebagai ingatan ketika kami berada di dalam pergumulan yang sama, ketika kami berhadapan dengan situasi-situasi hidup yang sangat sukar. Tuhan mengingatkan firman ini untuk memperkuat dan memperteguhkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan pada perenungan kami di pagi hari ini lagi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Mari kita membaca Ulangan pasal yang ke-34. Sebelumnya saya baca Ulangan 32 ayat 48 sampai ayat yang ke-52, lalu Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ulangan 32 ayat 48 sampai 52. Ajal Musa mendekat. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Zin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di satu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, maka matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan ini di dalam 3 poin besar mengenai subtema memandang Kanaan berarti menghadapi kematian di dalam konteks kematian Musa. Poin besar yang pertama yang kita renungkan adalah panorama negeri Kanaan sebagai pemandangan iman. Panorama negeri Kanaan sebagai pemandangan iman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita baca di dalam Ulangan 3 ayat 27 dan Ulangan 32 ayat 49 sampai 50 yang barusan saya bacakan bagi kita, kita menemukan bahwa Allah memerintahkan Musa untuk naik ke puncak gunung Pisga, mendaki seorang diri ke puncak gunung Pisga dan kemudian mati di sana berdasarkan ketetapan Allah. Jadi kematian Musa adalah kematian yang ditetapkan oleh Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Musa naik ke atas puncak gunung Pisga, bangsa Israel itu sedang berkemah di atas tanah datar di dataran Moab. Ya. Mereka ada di tanah Moab.
Dan kemudian dari situ Musa itu naik sesuai dengan perintah Allah ke Gunung Nebo, ke puncak atau barisan tertinggi dari gunung itu yang disebut Pisgah. Jadi Pisgah adalah sebutan bagi semua tempat yang tinggi dengan puncak ketinggian yang demikian. Nah, waktu kita melihat di dalam pasal 34 ayat yang pertama, kita menemukan bahwa Musa itu naik sendiri. Tanpa bantuan siapapun, dia naik sendiri melewati gunung Pisgah sampai ke puncaknya. Saudara, ini gunung Pisgah, puncak yang tertinggi daripada barisan gunung di tanah Moab itu. Ini adalah gunung yang terjal sebenarnya, gunung yang terjal sehingga kalau pergi sendirian itu cukup berbahaya. Tetapi kita mengetahui bahwa ketika dia pergi dengan tanpa bantuan siapapun, Musa mendaki seorang diri ke puncak gunung Pisgah, ini membuktikan bahwa kekuatan fisik daripada Musa itu tidak berkurang. Pada waktu itu Musa di hari terakhir dia mendaki dengan kekuatan yang masih penuh menuju ke puncak gunung yang tinggi tanpa ada orang yang menopangnya. Dan ini adalah sesuatu yang sekali lagi menunjukkan betapa Tuhan memelihara hidup daripada Musa secara fisik. Tuhan memberikan dia kekuatan untuk mendaki ke gunung itu. Nah, saudara, apa artinya Musa mendaki seorang diri ke puncak gunung Pisgah tanpa bantuan atau topangan orang lain? Tentu kita mengetahui bahwa orang-orang terdekat daripada Musa, misalnya Yosua, Eliezer, mungkin saja mereka mengantarnya sampai kepada kaki daripada gunung itu, ya, tetapi mereka tidak bisa menaikinya karena Allah tidak memerintahkan mereka untuk menaikinya, dan mereka melihat Musa berjalan seorang diri naik menuju kepada kematiannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berjalan seorang diri ke puncak gunung Pisgah berarti ini adalah kesediaan Musa untuk mati sesuai dengan ketetapan Allah. Kesediaan Musa untuk mati sesuai dengan ketetapan Allah. Karena Allah telah mendisiplin Musa sebagaimana tadi ayat 51-52 di dalam pasal 32. Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan dan kemudian dia memukul gunung batu itu 2 kali. Dan dia mengatakan kepada Israel, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Ini adalah sesuatu yang sudah kita bahas di dalam kitab Bilangan. Pada waktu itu Allah menghukum Musa dengan tidak mengizinkan Musa dan Harun memasuki tanah Kanaan. Ini adalah sebuah disiplin. Dan kepada seorang yang demikian, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Kenapa? Di dalam Ulangan 3 ayat 23-26, di situ dicatat mengenai permohonan Musa supaya Tuhan membatalkan penghukuman itu. Musa begitu menginginkan untuk dia masuk ke tanah Kanaan. Kita baca di dalam Ulangan pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Di situ dikatakan bahwa juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup. Jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Ini adalah jawaban Tuhan yang sangat tidak menyenangkan bagi permohonan doa Musa. Musa berdoa bagi Israel, Allah mendengarkan. Ada di waktu di mana Allah tidak mendengarkan doa Musa ketika Musa mewakili Israel. Tetapi kebanyakan daripada doa Musa untuk Israel Allah dengarkan. Tetapi doa Musa bagi dirinya sendiri agar Tuhan mengizinkan dia memasuki tanah Kanaan, Tuhan bilang cukup, jangan bicara lagi itu sama saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Matthew Henry mengatakan bahwa doa Musa kepada Allah yang ditolak, ini mungkin sangat berat untuk Musa terima di awal, ya, ketika dia menyampaikan permohonan itu. Ini adalah keputusan yang sulit diterima oleh Musa pada waktu itu. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Hidup Musa adalah hidup yang sangat bermanfaat. Hidup Musa walaupun tidak lebih panjang daripada ayahnya, tidak lebih panjang daripada kakeknya hidup di muka bumi ini, tetapi hidup Musa sangat berguna bagi Israel. Musa tetap dibutuhkan kepemimpinannya bahkan sampai Israel akan memasuki tanah Kanaan dan menaklukkan tanah Kanaan. Musa memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Allah. Musa memiliki kekuasaan yang Allah berikan kepadanya dengan begitu luar biasa sehingga Israel dapat mengandalkan kepemimpinan dia untuk menaklukkan tanah Kanaan. Sehingga Musa adalah orang yang masih dibutuhkan oleh orang Israel. Kematian dia adalah sesuatu yang sangat sukar diterima oleh Musa. Ya. Ini adalah keputusan Allah yang sekali lagi di dalam doa Musa coba bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan kalau boleh izinkan saya masuk ke dalam tanah Kanaan. Tapi Tuhan bilang tidak. Lalu Musa
selain bahwa hidupnya itu berguna, Musa adalah pemimpin Israel yang setia dan lembut hati, yang mengerjakan tugas-tugas pelayanan yang luar biasa yang Allah percayakan kepadanya, mulai dari Eksodus, pengembaraan di 40 tahun, dan kemudian akan segera memasuki penyeberangan ke dalam wilayah tanah Kanaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat indah yang Tuhan percayakan kepada Musa, dan bahkan Musa melewatinya semuanya itu dengan menanggung beban yang berat, tetapi dia tetap saja menjalani itu dengan setia. Dan sekarang Allah katakan kamu tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Artinya apa? Musa harus menyerahkan kehormatan untuk menyelesaikan pekerjaan itu kepada orang lain. Awal mula daripada panggilan Musa, Allah panggil dia untuk menjalankan Eksodus sampai membawa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tetapi di perbatasan itu, di tempat penyeberangan yang langsung berhadapan dengan kota Yeriko itu, Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Dia harus rela menyerahkan kehormatan penyelesaian daripada pekerjaannya itu bukan kepada dirinya, tetapi kepada Yosua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh seorang pemimpin besar. Dengan karunia-karunia yang begitu besar, dengan pengalaman-pengalaman rohani berjalan bersama Tuhan yang begitu luar biasa besar, dan bagaimana Allah mengaruniakan segala macam kekuasaan, kepemimpinan kepada Musa. Musa tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, karena itu ketika kita membaca di dalam Ulangan 34 ayat 1, Musa berjalan dengan sendiri menuju ke puncak gunung Pisga menghadapi kematian. Artinya dia sadar bahwa ini adalah keputusan Allah dan dia rela untuk menerimanya. Dan di dalam perjalanan itu Musa sama sekali tidak lagi mendoakan atau membicarakan permohonan yang sebelumnya itu dia sampaikan. Dan dia sangat-sangat menerima keputusan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah karakteristik daripada kehidupan daripada umat Allah yang sejati. Umat Allah yang sejati adalah umat yang rela menerima kehendak Allah, keputusan Allah, walaupun itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Dan seorang umat Allah yang sejati adalah dia rela memikul disiplin daripada Allah akibat dosa dia. Umat Allah yang sesungguh-sungguhnya adalah orang yang rela menerima kehendak Allah, keputusan Allah walaupun itu tidak menyenangkan saya. Dan yang kedua adalah kerelaan untuk memikul disiplin, hukuman daripada Allah akibat dosa-dosanya. Kita tahu bahwa orang yang berdosa adalah orang yang tidak mau rela menerima disiplin daripada Tuhan. Kenapa? Semua kita upayakan untuk menjauh daripada disiplin Tuhan sekalipun kita berdosa kepada Tuhan. Kita konfrontasi oleh Tuhan terhadap dosa-dosa kita pun kita akan usahakan untuk apa? Membenarkan diri dan terus membenarkan diri. Tetapi Musa tidak demikian. Ketika Allah bilang cukup, jangan bicarakan lagi, maka dia tidak membicarakan itu lagi dalam perjalanan menuju puncak gunung Pisga. Dia berjalan dengan satu komitmen, berjalan dengan satu keputusan mengikuti kehendak Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesediaan yang begitu rendah hati. Dia tahu kehormatan untuk tanah Kanaan itu bukan menjadi milik dia tetapi orang lain. Dan dia rela atas keputusan Allah itu untuk dijalani. Ketika Musa juga naik sendirian ke puncak gunung Pisga, saudara dan saya melihat bahwa ini adalah cara pandang Musa mengenai kematian dia sebagai tanda petik kenaikannya. Naik ke gunung Pisga, sama seperti Harun itu di gunung Hor, naik ke gunung Hor dan mati di sana. Saudara, waktu bilang naik ini selalu mengacu kepada perjumpaan dengan Allah di sorga. Naik. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, naik ke atas itu seringkali diasumsikan dengan mendaki ke arah langit. Ya, kalau kita baca dalam Pengkhotbah 3 ayat 21, ini menunjuk kepada orang-orang percaya yang mati dan kemudian nafasnya itu kembali naik ke atas, kembali kepada Tuhan. Dengan demikian waktu Musa berjalan ke atas gunung Pisga, dia tahu bahwa ini adalah saatnya dia berjumpa dengan Allah, saatnya untuk dia naik ke sorga, berjumpa dengan Allah dan rela meninggalkan seluruh kehidupan dunia ini dan beralih ke dalam kehidupan di sorga. Kehidupan kekal bersama Allah di sorga selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian, kerelaan untuk meninggalkan hal-hal duniawi. Kerelaan untuk meninggalkan kehormatan yang seharusnya dimilikinya. Kerelaan untuk pergi dan berjumpa dengan Allah di sorga. Kerelaan untuk meninggalkan tanda petik kebutuhan manusia terhadap dirinya atas kepemimpinan Musa. Semuanya itu ditinggalkan demi apa? Untuk berjumpa dengan Allah melalui kematian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ini adalah suatu keputusan yang tidak mudah dijalani oleh Musa. Musa bergumul dan Musa mendoakan itu. Hal yang sama juga dapat terjadi kepada kita.
Ketika engkau dan saya sudah waktunya Tuhan panggil kita. Di tengah-tengah kekuatan kita yang masih ada untuk kemudian melayani Tuhan. Di tengah-tengah visi pelayanan yang mungkin belum selesai kita kerjakan di dalam dunia ini. Tapi Tuhan bilang, kembali kepadaku, kembali kepadaku. Sedangkan begitu banyaknya kemuliaan, kehormatan yang mungkin kita akan peroleh ketika kita menyelesaikan visi pelayanan itu. Tetapi melalui kematian kita harus lepaskan itu semua. Dan ini tidak mudah, bukan? Tidak mudah dijalankan. Berapa banyak daripada penguasa-penguasa dunia ini di dalam perjalanan pelayanan mereka di dunia, kepemimpinan mereka di dunia, dan Allah mengambil hidup mereka. Alexander Agung di dalam pergerakan militernya yang begitu maju, Tuhan ambil dia di tengah jalan. Ya, Napoleon Bonaparte, orang-orang yang begitu besar di dalam dunia ini, mereka dipanggil Tuhan di masa-masa kejayaan mereka. Dan pada waktu itu rela tidak rela harus pulang, rela tidak rela harus mengalami kematian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu fakta kehidupan kita yang mana kita tidak bisa genggam seluruh jabatan kita hari ini. Kita tidak bisa genggam segala kepemilikan dunia kita hari ini. Segala pelayanan yang Allah percayakan dengan beragam karunia yang Allah percayakan kepada kita. Karena akan ada waktu di mana dia berkata, berhenti saat ini dan kembali kepadaku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita siap seperti Musa? Berhadapan dengan kematian dengan suatu keyakinan, berjumpa dengan Allah, naik menuju Allah, naik untuk berjumpa dengan Allah melalui kematian. Pemandangan atas Kanaan duniawi itu didapatkan oleh Musa di atas Gunung Pisgah, puncak daripada barisan Gunung Nebo itu. Dia pergi ke sana dan kemudian dia memandang panorama negeri Kanaan itu dengan seluruh batasan-batasan yang akan diberikan kepada suku-suku Israel yang dijelaskan dengan detail di dalam pasal 34 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Jadi bukan Musa, tetapi Allah lah yang memperlihatkan seluruh negeri itu kepada Musa. Berdasarkan batasan-batasan yang ada yang diberikan kepada setiap suku itu dilihat oleh Musa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa artinya Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh negeri yang diberikan Allah kepada Israel? Pertama, ini berbicara mengenai Allah sendiri menyertai perjalanan Musa menghadapi kematian. Musa berjalan seorang diri tanpa ditopang, tanpa dibantu oleh orang lain. Tetapi sesungguhnya dia tidak sendiri. Kenapa? Karena Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri, implikasinya Tuhan hadir bersama dengan Musa. Tuhan berjalan bersama dengan Musa. Menghadapi kematian itu, Musa tidak sendiri. Mari kita baca teks firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sebuah Mazmur yang sangat terkenal ketika Daud menyanyikannya di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Di situ dikatakan ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau lembah kematian, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan di dalam Yohanes 16 ayat 32, Yesus berkata bahwa para murid meninggalkan dia terserak-serak, tetapi ketika dia menjalani jalan salib, dia sesungguhnya disertai oleh Bapa di sorga. Karena itu ketika kalimat ini dikatakan Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri, implikasinya Allah menyertai Musa dalam perjalanan dia menghadapi kematian. Musa tidak sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keputusan Musa untuk taat kepada ketetapan Allah, bahwa dia harus mati. Dia harus mati dengan berjalan mendaki ke Gunung Pisgah. Saudara, ini bukanlah suatu keputusan yang tidak disertai Tuhan. Allah menyertai Musa. Allah menyertai Musa di tengah-tengah pelaksanaan pendisiplinan oleh Allah bagi Musa. Allah tetap menyertai Musa. Bukankah ini sebuah paradoks kehidupan iman Kristen? Iman Kristen menyatakan bahwa manusia sebagaimana orang percaya kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita mendapatkan pendisiplinan daripada Allah. Kita mendapatkan hajaran daripada Allah karena dosa-dosa kita. Tetapi hajaran daripada Allah sebagai Bapa kita tidak meniadakan kehadiran Allah dalam hidup orang-orang percaya. Saya ulangi, pendisiplinan Allah terhadap umat Allah karena dia berdosa tidak meniadakan penyertaan Allah dalam hidup umat Allah. Bahkan sampai ketika dia berhadapan dengan kematian. Bahkan kematian yang dialami Musa itu sendiri ada pendisiplinan daripada Tuhan. Sekalipun demikian Allah tidak memutuskan hubungannya dengan Musa. Ini adalah sebuah keindahan paradoks iman Kristen. Kita sebagai orang-orang percaya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah orang-orang yang akan menghadapi perjalanan kematian itu. Bukankah banyak di antara kita manusia, baik orang percaya, baik orang tidak percaya, kita mengalami ketakutan dengan kematian?
Kita tahu waktu ajal kita pasti akan tiba suatu waktu. Atau mungkin saudara sekarang sedang berhadapan dengan ajal saudara. Sebentar lagi saudara akan berhadapan dengan kematian saudara. Pertanyaannya adalah, siapa menyertai saudara dalam perjalanan kematian saudara? Siapa yang ada di sisi saudara? Siapa yang menopang saudara? Siapa yang menyertai saudara di dalam perjalanan kematian saudara? Ini menjadi sesuatu yang merupakan pertanyaan esensial. Karena manusia adalah makhluk yang berkomunitas. Sehingga tidak jarang ketika kematian itu mendapati kita, tiba atas kita, ada ketakutan tersendiri untuk keterhilangan demi keterhilangan. Apalagi kita akan terpisah selamanya daripada orang-orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Kita berjalan seorang diri, dan itu menjadi sesuatu yang merupakan ketersendirian yang membuat kita itu terhimpit di dalam jiwa kita. Bagaimana kita harus menjalani kematian itu. Tetapi saudara, apa yang diungkapkan di dalam teks ini menunjukkan suatu jaminan yang pasti bagi umat Allah. Saudara tidak sendirian berhadapan dengan kematian. Ada Allah yang berjalan menyertai kita. Gadanya dan tongkatnya itu hadir untuk menyertai kita. Sehingga setiap kali umat Allah berhadapan dengan kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Walaupun mungkin cara kita mati itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Mungkin secara tragis mungkin kita alami itu. Tetapi kematian itu sendiri tidak menakutkan. Karena siapa yang menyertai kita? Tuhan menyertai kita. Allah sendiri di dalam kalimat memperlihatkan kepada Musa seluruh negeri itu. Berarti dia menggenapi janjinya atas para patriark. Ya, Abraham, Ishak dan Yakub berabad-abad yang lampau. 400 tahun yang lampau Allah sudah mengikat perjanjian itu dengan Abraham, Ishak dan Yakub, dan sekarang Allah menggenapinya. Saudara, ini berbicara mengenai kesetiaan Allah yang kekal kepada umat Allah. Umat Allah tidak setia, umat Allah berdosa, bahkan Musa, hamba Tuhan yang disebut sebagai hamba Tuhan yang lembut hati itu pun berdosa kepada Allah, tetapi itu tidak meniadakan kasih setia Tuhan. Tidak meniadakan kasih setia Tuhan. Kita baca di dalam berkat yang disampaikan Musa kepada 12 suku Israel. Musa menunjukkan kasih karunia Allah yang begitu besar. Kasih karunia Allah yang kekal adanya di tengah-tengah pemberontakan yang dilakukan oleh Israel. Dengan demikian Allah memperlihatkan kepada seluruh negeri bagi Musa. Menunjukkan bahwa Musa, aku menggenapi janjiku atas para patriark. Demikian juga engkau akan mendapatkan janji itu. Musa, kita akan lihat bagaimana dia memandang kepada Kanaan duniawi dan dia tidak masuk di sana, tetapi Tuhan mengaruniakan kepada dia sebuah tanah yang diimpi-impikan juga oleh para patriark, yaitu tanah Kanaan surgawi. Saudara, ini adalah hal yang sangat indah sekali, dan kita menemukan bahwa Allah adalah Allah yang setia baik kepada Musa maupun kepada umat Israel dengan memperlihatkan seluruh negeri yang diberikan kepada Israel. Musa di dalam Ibrani 11 ayat 13 sampai 14 dan ayat yang ke-16 memiliki iman yang sama dengan para patriark Abraham, Ishak dan Yakub yang sudah mati sebelum Musa itu mati. Musa memiliki iman yang sama, yaitu apa? Melihat Kanaan duniawi dari jarak yang jauh. Melihat dari jauh. Musa memandang Kanaan duniawi itu sebelum dia mati. Sebelum dia mati. Apa artinya, saudara? Memandang Kanaan duniawi sebelum dia mati, dan pemandangan itu dilakukan dari jarak yang jauh. Dari jarak yang jauh, tidak dalam jarak yang dekat. Bahkan tidak ada di dalam Kanaan itu, Kanaan duniawi itu ya. Apa artinya? Apa artinya kalimat ini, saudara? Pertama, Musa telah memandang hari Kristus yang akan datang melalui janji firman-Nya, bukan melalui penggenapan. Tetapi melalui janji firman, Musa telah melihat hari Kristus yang akan datang. Sama seperti Abraham, Ishak dan Yakub yang sudah mati dan memandang Kanaan duniawi itu dari jauh. Mereka belum mendapatkan penggenapan daripada janji itu. Tetapi sesungguhnya mereka telah memandang Kristus dari jarak jauh. Melalui apa? Melalui janji firman-Nya. Mari kita baca di dalam Ibrani, Matius dan juga Markus. Bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Musa sesungguhnya dengan melihat Kanaan duniawi dari jarak jauh, dia telah melihat Kristus melalui janji firman-Nya. Ibrani 11 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, ia menganggap penghinaan karena Kristus, ia di sini adalah Musa, sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah
Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan. Ini berbicara mengenai dia melihat the invisible one, yaitu pribadi yang tidak kelihatan, yang adalah upahnya, dan pribadi yang tidak kelihatan itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi di dalam surat Ibrani menunjukkan bahwa Musa telah melihat Kristus. Jadi pandangan dia kepada Kanaan duniawi dari jarak jauh ini adalah bukan sebuah pemandangan yang biasa. Tetapi ini adalah sebuah perlambangan, sebuah simbol yang menunjukkan bahwa Musa telah melihat hari Kristus. Melalui apa? Melalui janji firman Allah yang telah dia terima. Nah saudara, mari kita baca Matius 17 ayat 3 yang merupakan paralel dengan Markus 9 ayat 4 dan Lukas 9 ayat 30 mengenai transfigurasi daripada Yesus Kristus. Matius 17 ayat yang ketiga. Matius 17 ayat yang ketiga, Yesus dimuliakan di atas gunung. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili para nabi. Datang dan berbicara kepada Yesus tentang penggenapan janji Allah yang harus dilaksanakan oleh Yesus Kristus ketika dia ada di dalam dunia ini. Saudara, ketika hal ini terjadi, implikasinya apa? Musa yang sudah mati berabad-abad yang lampau, sebelum Yesus berinkarnasi ke dalam dunia, telah melihat Kristus melalui janji firman-Nya. Dan itu terbukti ketika transfigurasi daripada Yesus Kristus. Dia berjumpa dengan Kristus dan membicarakan mengenai apa yang disaksikan di dalam seluruh hukum Tauratnya. Dan kesaksian itu berbicara mengenai siapa? Kristus dan karya penebusan. Saudara, itu berarti sekali lagi Musa telah melihat hari Kristus. Sebagaimana Yesus berkata, Abraham telah melihat hari Kristus. Dia telah melihatnya sekarang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian pemandangan panorama negeri Kanaan secara duniawi adalah pandangan imannya Musa yang jauh melampaui berabad-abad kepada satu pribadi yang akan datang, yaitu Kristus Sang Mesias Juru Selamat dunia. Ini adalah pandangan iman yang bersifat eskatologi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, iman eskatologi adalah iman yang tidak dibatasi oleh apa yang kelihatan. Iman eskatologi adalah iman yang menembus apa yang kelihatan. Menembus apa yang kasat mata. Kepada pribadi yang tidak kelihatan itu. Di dalam surat Ibrani. Dan itu adalah Kristus. Baik Abraham, Ishak, Yakub, dan juga Musa itu sendiri. Mereka memiliki iman eskatologi. Jadi iman yang memandang ke depan. Kepada pribadi Kristus yang akan datang. Kedua, ketika Musa melihat Kanaan duniawi dari jauh sebelum dia mati. Itu berarti bahwa Musa telah memandang tanah air sorgawi, yaitu Kanaan sorgawi yang akan datang dalam kemuliaan dan kebahagiaan yang digenapi melalui Kristus. Mari kita baca kembali di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 14 dan ayat yang ke-16. Di situ dikatakan ayat 13, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian Musa tidak saja melihat hari Kristus yang akan datang itu, tetapi dia telah melihat Kanaan sorgawi. Melalui panorama negeri Kanaan duniawi, di dalam iman dia percaya bahwa dia akan memasuki tanah air sorgawi. Sama seperti Abraham, Ishak, dan Yakub yang memandang dari jauh dan melambai-lambaikan tangan mereka kepada tanah air sorgawi itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapakah ini kita bisa katakan bahwa panorama negeri Kanaan duniawi itu mengacu kepada pemandangan iman terhadap Kanaan sorgawi yang akan datang? Kita lihat Yesaya 8 ayat 8b. Yesaya 8 ayat 8b. Saya bacakan bagi kita keseluruhan ayatnya. Serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutupi seantero negerimu, ya Immanuel. Di dalam Yesaya 8 ayat 8b, Kanaan, dalam hal ini khususnya tanah Yehuda, adalah negeri Immanuel. Negeri Immanuel. Kanaan duniawi itu disebut sebagai negerinya Immanuel. Dan kita tahu Immanuel artinya apa? Allah beserta kita. Dan dalam Matius mengatakan bahwa Immanuel itu adalah Kristus
yang telah lahir melalui perawan Maria. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti melihat Kanaan duniawi menunjukkan bahwa ini adalah penglihatan tentang berkat-berkat yang akan dinikmati umat Allah di dalam Kristus. Kanaan duniawi yang dilihat di dalam iman kepada Kristus adalah penglihatan akan berkat-berkat, karunia-karunia Allah yang dianugerahkan kepada umat Allah di dalam Kristus. Mari kita baca Efesus pasal yang pertama. Di dalam surat Efesus pasal yang pertama, kita menemukan bahwa Allah mengaruniakan kepada kita segala berkat surgawi di dalam Kristus. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Berkat rohani itu kemudian diuraikan ya di dalam teks kita mengenai kekayaan orang-orang yang terpilih. Saudara, itu berarti Kanaan duniawi yang dilihatnya, negeri Immanuel yang dilihatnya berbicara mengenai apa? Kelimpahan berkat rohani yang didapatkan di dalam Yesus Kristus. Jadi sesungguhnya sekalipun Musa tidak memasuki Kanaan duniawi, dia telah mendapatkan berkat-berkat surgawi di dalam Kristus melalui penglihatan kepada negeri Immanuel itu. Yang kedua, ketika dia melihat kepada negeri Immanuel itu, ini adalah berbicara mengenai sorga yang kekal. Di dalam Ibrani 11 ayat 16 tadi ya, tanah air surgawi ya, ini bicara mengenai sorga yang kekal. Jadi dia mengklaim di dalam imannya ketika memandang kepada Kanaan duniawi bahwa dia akan mendapatkan segala berkat-berkat rohani di dalam Kristus. Dan berkat rohani itu salah satunya adalah sorga, hidup yang kekal. Kanaan duniawi sebagai lambang sorga. Dengan demikian saudara dan saya menemukan bahwa Musa telah memiliki iman kepada Kristus. Kenapa? Karena hanya di dalam iman saja kita memperoleh berkat Allah dan hidup kekal di sorga. Iman kepada Yesus Kristus. Jadi pandangan dari Musa kepada negeri Kanaan duniawi, sekali lagi ini bukan sebuah pandangan yang hampa. Sebuah pandangan yang tidak bernilai, sebuah pandangan yang percuma dilakukan. Tetapi ini adalah pemandangan iman yang menyimbolkan iman Musa dan seluruh anugerah Allah yang dikaruniakan kepada Musa. Terutama kepada Kristus itu sendiri sebagai milik kepunyaan daripada Musa. Dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi kematian, sebagaimana yang juga dialami oleh orang-orang percaya sebelum kita menghadapi kematian, kiranya pemandangan iman inilah yang memberikan pengharapan kepada kita ketika kita berhadapan dengan kematian. Apa yang membuat saudara dan saya kuat dan teguh menghadapi kematian? Bukankah pemandangan iman yang melihat Kristus, yang melihat tanah Kanaan surgawi, yang melihat berkat-berkat kasih karunia Allah dalam Kristus yang diberikan kepada kita? Orang-orang yang sesungguhnya tidak layak menerimanya tetapi dilayakkan oleh Kristus. Bukankah itu yang memperkuat iman kita menghadapi kematian? Bukankah itu yang membedakan kematian Kristen daripada kematian-kematian orang-orang di luar daripada Kristen? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu pandangan negeri Kanaan duniawi adalah sesuatu yang memanggil saudara untuk tidak mengikatkan diri kita kepada harta dunia ini, kepada jabatan, kepada segala kekuasaan, kepada kemuliaan, kepada kehormatan, pelayanan-pelayanan yang besar yang Allah karuniakan kepada saudara. Tetapi terikatlah kepada pribadi yang tak kelihatan itu, yang merupakan pandangan, fokus pandangan iman kita, yaitu Kristus, anak Allah yang menyelamatkan kita. Yang kedua, kita lihat kematian dan penguburan daripada Musa. Di dalam ayat yang kelima, Ulangan pasal 34. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu. Kalimat hamba Tuhan itu saya garis bawahi. Kenapa? Karena istilah ini begitu penting. Tadi saya katakan bahwa kematian Musa adalah wujud daripada pendisiplinan Tuhan, tetapi juga wujud daripada kasih karunia Allah karena Allah tetap menyertai Musa di tengah-tengah pendisiplinan yang ada. Dan kematian Musa disebutkan bahwa dia adalah hamba Tuhan atau abdi Allah. Di dalam pasal 33 ayat 1 berbicara bahwa dia adalah abdi Allah, Musa. Saudara, hamba Tuhan, istilah hamba Tuhan itu berbicara mengenai kesetiaan Musa kepada Allah dan umat Israel di dalam seluruh kepemimpinannya. Kita tahu bahwa konteks hamba di dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru memiliki kemiripan, bukan? Hamba itu tidak memiliki hak hidup pada dirinya sendiri.
Hamba itu tidak memiliki hak hidup pada dirinya sendiri. Dia tidak memiliki dirinya sendiri. Dia dimiliki oleh tuannya secara mutlak. Dan hidupnya bukan dimiliki oleh dirinya, karena itu hidupnya hanya dapat dipakai oleh tuannya sesuai dengan kehendak tuannya dan sesuai dengan tujuan tuannya. Itu berarti ketika dikatakan bahwa Musa adalah hamba Tuhan, dia mati sebagai hamba Tuhan. Berarti ini adalah pengakuan daripada Allah bahwa Musa adalah orang yang merupakan milik daripada Allah. Hidupnya dan seluruh tujuan hidupnya hanya diperuntukkan bagi Allah dan bagi pelayanan kepada umat Allah. Kesetiaan Musa adalah gambaran daripada seorang hamba. Hamba yang setia, yang taat kepada tuannya sampai akhir hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sangat indah karena Allah memberikan kepada Musa suatu penghormatan bahwa dia adalah hamba Tuhan. Saudara, istilah hamba Tuhan sekali lagi ini bukan sesuatu yang sangat mudah untuk diungkapkan. Kenapa? Karena mengimplikasikan tanggung jawab iman di dalam ketaatan kepada Allah dan juga di dalam pelayanan yang setia kepada Tuhan. Yang kedua, ketika Allah menyebut Musa sebagai hamba Tuhan, ini berbicara bahwa Musa tidak pernah terpisahkan dari kehadiran Allah. Musa tidak pernah terpisahkan dari kehadiran Allah. Ada ikatan yang begitu erat antara Allah dan Musa. Kita tahu bahwa itu ada banyak sekali hal yang kita bisa temukan bagaimana relasi Musa dengan Allah yang begitu intim diungkapkan di dalam kitab-kitab Taurat Musa. Allah berelasi dengan Musa dengan begitu amat dekat dan pada hari kematiannya pun dia tetap menyertai Musa. Jadi istilah hamba Tuhan berbicara mengenai ketaatan dan kesetiaan Musa, tetapi juga penyertaan Allah atas Musa yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan Musa. Saudara, di dalam kematian kita, jika engkau adalah umat Allah yang sejati, hal ini seharusnya menjadi karakteristik daripada kita. Ketika kita mati, dikatakan bahwa hamba Tuhan itu mati. Hamba Tuhan itu mati. Tentu istilah hamba Tuhan tidak hanya terbatas kepada para nabi atau para raja atau para imam di dalam perjanjian lama, tetapi kepada semua umat Allah yang percaya kepada Allah sebagai juru selamatnya di dalam Kristus. Kita disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita disebut sebagai imamat yang rajani oleh Petrus. Dengan demikian saudara dan saya ketika mengalami kematian seharusnya kita juga mendapatkan istilah yang sama, pengakuan yang sama daripada Tuhan bahwa kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang setia dan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu pembuktian seumur hidup kita. Karena istilah hamba Tuhan itu seringkali disalahgunakan pada zaman sekarang dan kemudian diidentifikasikan dengan hal-hal yang bersifat materialistis yang dikejar bahkan oleh hamba-hamba yang menyebut dirinya hamba Kristus yang melayani di dalam gereja. Tetapi waktu saudara dan saya menemukan mengenai Musa, istilah hamba Tuhan menunjukkan bagaimana betapa perjuangan Musa menaati Tuhan seumur hidup dia. Walaupun ada kejatuhan, tetapi Allah tetap hadir dan menyertai hidup dia. Yang kedua kita lihat, hamba Tuhan itu mati sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Apa artinya sesuai dengan firman Tuhan? Yang pertama, semua orang saleh tidak akan luput dari kematian. Siapapun dia pasti akan mati. Kita semua setuju ini. Semua orang saleh pasti menghadapi kematian. Kita tidak akan menghadapi kematian yang mirip seperti Henok ataupun Elia. Walaupun nanti itu akan terjadi pada akhir zaman tiba ketika Kristus datang kedua kali dan mungkin kita masih hidup, kita akan mengalami perubahan sekejap mata. Tetapi saudara, pada umumnya kita semua akan mengalami kematian seperti Musa. Seorang yang saleh pun tidak akan terhindar daripada kematian. Kedua, kematian adalah saat berhentinya seluruh karya Musa dalam pelayanan kepada Allah di dunia dan permulaan pelayanan yang kekal kepada Allah di sorga. Saudara, ini adalah sesuatu keberlanjutan. Sebenarnya kematian betul di satu pihak berbicara mengenai berhentinya pelayanan kita di dunia kepada Allah. Tetapi juga pada saat yang sama adalah permulaan pelayanan kita yang kekal di hadapan Allah di sorga. Jadi seharusnya ada keberlanjutan pelayanan baik di bumi ini maupun di sorga. Mari kita lihat Wahyu 7 ayat 15. Wahyu 7 ayat yang ke-15. Di situ firman Tuhan berkata, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia duduk di atas tahta itu dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka.
Mereka tidak akan lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kalimat yang sangat indah di dalam ayat 15 pasal 7 kitab Wahyu, di situ dikatakan bahwa umat Allah yang mati di dalam Kristus, mereka tidak berhenti melayani. Mereka terus melayani Allah siang dan malam. Kalau hari ini saudara dan saya melayani Tuhan siang dan malam, saudara pasti akan burn out, bukan? Saudara akan merasa capek, lelah, bosan untuk melayani. Tetapi saudara, waktu saudara bandingkan dengan pernyataan Wahyu 7 ayat 15, tidak ada waktu untuk saudara berhenti melayani Tuhan. Siang malam melayani Tuhan. Kalau di bumi ini saudara butuh waktu istirahat, baru kemudian melayani Tuhan. Di sorga yang kekal, saudara tidak butuh lagi waktu istirahat. Kenapa? Karena di sorga adalah tempat perhentiannya. Di sorga adalah tempat peristirahatannya, dan Allah adalah tempat perhentian kita, dan di sana kita melayani Dia. Dengan demikian saudara, pelayanan daripada Musa adalah pelayanan yang tidak berhenti di dalam kematian dia, tetapi pelayanan yang akan terus menerus sampai kepada kekekalan. Hal yang sama terjadi kepada kita umat Allah yang ada di dunia ini. Ketika saudara dan saya berhadapan dengan kematian dan harus berhenti mengerjakan pelayanan-pelayanan yang Allah berikan kepada kita di bumi ini, kita harus yakin bahwa kelak kita di sorga nanti, kita akan melayani Tuhan dengan penuh sukacita tanpa hambatan apapun. Saudara melayani siang malam tanpa hentinya. Dan apakah kita bosan? Jawabnya tidak. Apakah kita lelah? Jawabnya tidak. Apakah kita akan kemudian menjadi orang yang burn out? Tidak. Semuanya itu saudara akan lakukan tanpa hambatan apapun. Dan ini menjadi sesuatu kesukaan, bukan? Kematian menjadi satu titik kesukaan. Walaupun ada kesedihan di dalamnya karena kita dihentikan daripada pelayanan di dunia ini. Tetapi di pihak lain kita bersuka cita. Karena kita akan memasuki permulaan pelayanan yang kekal kepada Allah kita di sorga. Kita lihat ya, ketiga. Dari arti kalimat sesuai dengan firman Tuhan. Kematian adalah saat bagi Musa untuk beristirahat. Sebagaimana tadi saya katakan. Dari seluruh kerja keras dan penderitaannya di dunia. Dan menerima upah dari Allah. Menerima upah dari Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tentu tahu bagaimana pergumulan Musa memimpin Israel. Selama perjalanan 40 tahun di dalam pengembaraan padang gurun, Musa mengatakan bahwa sejak aku mengenal Israel, aku tahu bahwa kamu adalah bangsa yang tegar ketengkuk. Jadi itu berarti Musa tahu bahwa dia menghadapi suatu pergumulan yang begitu hebat, kerja keras, menguras pikiran, tenaga, waktu, semuanya. Emosi semuanya terkuras di sana. Dia menghadapi suatu pergumulan yang hebat ketika dia melayani dengan setia di rumah Allah. Tetapi sekalipun demikian, Allah mengaruniakan kepadanya kematian. Kematian yang indah, karena di dalam kematian dia akan beristirahat dari seluruh kerja keras dan penderitaannya. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Di situ dikatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sebagaimana juga dikatakan dalam ayat yang ke-26 bahwa Musa mengarahkan pandangannya kepada upah. Jadi itu berarti saudara, kematian bukanlah sesuatu hal yang menakutkan bagi orang percaya. Kenapa? Karena melalui kematian kita akan menemukan peristirahatan kita yang sejati di sorga yang kekal, di mana Allah itu berada di sana, dan kita juga akan berhenti daripada segala kesusahan, penderitaan, ya ratap tangis yang kita alami di muka bumi ini akibat dosa-dosa. Saudara dan saya melihat itu di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-17 dari kitab Wahyu pasal 7. Saya bacakan sekali lagi ayat ini. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Bukankah Musa bersama-sama dengan orang Israel juga mengalami lapar dan dahaga di padang gurun? Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Berbicara mengenai keadaan yang sukar di dalam dunia ini, termasuk yang dialami oleh Musa beserta Israel di padang gurun. Di dalam cuaca yang ekstrim itu mereka harus bertahan di sana di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, ini adalah sebuah penghiburan yang Allah berikan kepada Musa dan juga kepada kita umat Allah. Bahwa kematian adalah sesuatu yang indah.
Kita beristirahat daripada seluruh kerja keras kita dan menantikan upah daripada Allah. Tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi segala macam dosa dan akibat dosa. Kematian tidak ada lagi. Allah hapus penderitaan itu dari hidup kita. Hari ini jika ada di antara saudara yang bergumul dengan kematian, atau mungkin hari ini ada di antara saudara yang keluarganya dipanggil pulang oleh Tuhan melalui kematian. Dan jikalau keluarga bersangkutan itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan kita terlalu bersedih. Kenapa? Karena kematian membawa dia beristirahat daripada seluruh kesakitan yang dialaminya. Mungkin dia meninggal dunia karena kecelakaan. Mungkin dia meninggal dunia karena pandemi corona ini. Mungkin dia meninggal dunia karena sakit penyakit yang lain. Atau meninggal dunia secara tiba-tiba tanpa ada hal yang menyebabkannya tiba-tiba Tuhan panggil dia. Apapun itu saudara, ini adalah penghiburan yang Tuhan berikan. Allah melepaskan orang yang kita kasihi dari segala penderitaan, kesukaran hidup, dan mungkin ratap tangis, kesakitan, kepahitan yang mungkin dialaminya sepanjang dia hidup di dunia ini. Allah lepaskan itu semua untuk menikmati kebahagiaan kekal bersama Allah di surga. Kematian Musa adalah saat bagi terjadinya pergantian atau pengalihan kepemimpinan kepada Yosua. Saudara, sekali lagi Musa adalah orang yang besar, tetapi saya mau katakan bahwa seluruh pelayanan Musa, seluruh kepemimpinan Musa tidak ditentukan oleh Musa, tetapi ditentukan oleh Allah. Allah yang memimpin Israel, maka keberlanjutan kepemimpinan atas Israel harus terjadi dengan adanya pengalihan kepemimpinan. Saudara dan saya tidak selamanya harus melayani di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja, di dalam dunia ini sampai selama-lamanya. Tidak, saudara. Akan ada waktu pergantian generasi. Misalnya pendeta Stephen Tong sebentar lagi mungkin Tuhan akan panggil dan digantikan oleh orang lain. Juga ada tokoh-tokoh gereja yang lain. Misalnya Martin Luther, John Calvin, Zwingli, orang-orang besar reformator. Mereka semua sudah tidak ada. Di dalam panggung sejarah mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi warisan iman, kepemimpinan Allah melalui firman-Nya tidak pernah berhenti. Mereka sudah mati tetapi Allah terus memimpin gerejanya sepanjang zaman melalui kehadiran firman dan melalui kepemimpinan orang-orang yang dipilih Allah, ditunjuk Allah untuk menggantikan para pemimpin yang sudah meninggal dunia. Jadi ini adalah sebuah penghiburan bagi Israel dan membuat Israel juga tidak perlu takut menghadapi persoalan yang akan datang dengan penaklukan tanah Kanaan karena Allah menghadirkan pemimpin baru bagi mereka setelah Musa itu mati. Jadi kematian adalah sesuatu yang menyenangkan. Kematian bukanlah sesuatu yang tidak baik bagi manusia, walaupun itu adalah akibat dosa tentunya. Tetapi kematian diubahkan oleh Allah menjadi sesuatu yang indah. Bahkan di dalam kematian Kristus, Sang Juru Selamat, kematian menjadi jalan keselamatan. Kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Kematian bukanlah sesuatu yang menjadi hujaman yang keras kepada umat Allah dan kemudian menghancurkan kehidupan umat Allah. Tetapi menjadi sesuatu jalan keselamatan di dalam kematian Kristus. Jadi kematian harusnya tidak perlu dihadapi dengan sebuah ketakutan yang amat mengerikan. Ulangan 34 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan oleh Allah, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang menguburkan Musa? Kata dia di sini ada yang bilang, oh itu mungkin Yosua, oh itu mungkin Israel. Tetapi dari sekian banyak teks referensi yang ada di dalam perjanjian lama, khususnya dalam tulisan Musa, kita tahu bahwa Allah sebenarnya lah yang menguburkan Musa langsung melalui siapa? Melalui para malaikatnya. Mari kita baca Yuda 1 ayat 9. Yuda 1 ayat yang ke-9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata kiranya Tuhan menghardik engkau. Jadi kalimat dalam Yuda 1 ayat 9 mengindikasikan apa yang dikatakan dalam Ulangan 34 ayat 6 bahwa Allah sendiri yang menguburkan Musa melalui pelayanan para malaikat. Ya. Jadi Allah menguburkan Musa. Saudara, apa artinya dikuburkannya lah dia? Allah menguburkan Musa melalui para malaikat. Sebelum saya masuk ke dalam apa artinya Allah menguburkan Musa, saya mau catat Yudas 1 ayat 9 mengenai penjelasan ya, iblis itu kemudian ingin merebut ya. Dikatakan bahwa iblis itu ingin kemudian mengambil mayat Musa dari tangan
Mikael ya bertengkar dengan iblis ya mengenai mayat Musa. Nah, apa yang dipertengkarkan dan kemudian dari mana sumber Yudas itu mengambilnya? Yudas 1 ayat 9 itu berasal diambil dari literatur non-biblikal, ya, apokrifa, ya, yang dimana kebenarannya itu disangsikan kalau kitab-kitab apokrifa. Ya. Tetapi sekalipun demikian, literatur non-biblikal tidak semuanya itu memberikan informasi yang tidak benar. Ada informasi-informasi yang benar karena kita tahu juga ada kebenaran umum di dalam setiap hal yang berada di luar Alkitab. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Karena itu yang berada di luar Alkitab pun adalah bisa merupakan kebenaran Allah. Walaupun tidak semuanya adalah kebenaran Allah. Misalnya di dalam ilmu matematika, ilmu fisika, atau ilmu filsafat. Kita menemukan ada kebenaran umum Allah di sana. Dan kita menerima itu sebagai kebenaran, sebagai wahyu umum. Demikian juga dengan literatur non-biblikal yang dipakai sebagai sumber oleh Yudas pasal 1 ayat 9. Kemungkinan ini adalah sebuah karya Musa yang hilang. Ya, yang disebut sebagai Testament of Moses. Ya. Ini adalah sebuah karya yang kemungkinan hilang dan bisa saja itu ada di dalamnya. Bagian yang dikutip oleh Yudas ini. Dan ada kitab apokrifa yang disebut sebagai Assumption of Moses. Ya. Ini yang kemudian berbicara lebih banyak mengenai apa yang dikutip dalam Yudas 1 ayat yang ke-9. Nah, ketika Yudas mengutip literatur non-biblikal, ini tidak berarti bahwa Yudas mengatakan literatur itu diinspirasikan oleh Roh Kudus. Tetapi Yudas mengutipnya untuk menekankan poin yang dimaksudkan oleh Yudas dan sekaligus menunjukkan bahwa ada kebenaran umum yang merupakan wahyu umum Allah di luar daripada Alkitab. Alkitab adalah wahyu khusus Allah. Nah, di dalam tulisan apokrifa yang berjudul Assumption of Moses memberikan penjelasan bagaimana pertengkaran antara Mikael dan juga iblis itu terjadi terhadap mayat Musa. Jadi Mikael adalah diutus untuk mengubur mayat Musa. Tetapi iblis menentang. Kenapa? Iblis menuntut bahwa mayat Musa itu adalah milik kepunyaannya karena tubuh Musa adalah materi. Dan tubuh Musa telah jatuh di dalam dosa. Karena itu tubuh Musa berhak oleh iblis. Ya. Itu sebabnya dia bertengkar sama Mikael. Di sisi yang lain, iblis ingin untuk membuat tempat penguburan Musa itu diketahui. Supaya itu bisa menjadi jerat bagi Israel dan membawa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dengan cara mengeramatkan atau menyembah mayat Musa, ya. Dan kemudian bisa juga menjadi landasan untuk mereka bertanya kepada arwah orang mati dalam hal ini Musa. Tetapi Mikael tidak membiarkannya. Mikael tidak membiarkannya. Karena itu dia bilang kiranya Tuhan menghardik engkau. Ya. Jadi itu adalah salah satu penjelasan yang kita bisa dapatkan di dalam kitab apokrifa yang dimana ada kebenaran umum di dalamnya yang kemudian dikutip oleh Yudas. Jadi dengan demikian saudara dan saya menemukan bahwa kesaksian Alkitab menunjukkan apa yang dikatakan di dalam Ulangan 34 ayat 6 adalah sebuah kebenaran. Bahwa Allah sendiri yang menguburkan Musa melalui pelayanan para malaikat. Nah, ketika Allah menguburkan Musa, Matthew Henry mengatakan kalimat yang sangat indah. Allah sendiri mengurus jenazah para hambanya. Sama seperti kematian mereka sangat berharga. Demikian juga debu mereka tidak sebutir pun darinya akan terhilang. Tetapi covenant yang diikatkan dengannya akan diingat Allah untuk selama-lamanya. Kita baca Mazmur 116 ayat 15 mengenai kematian orang-orang percaya. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah urus jenazahnya Musa. Ini adalah sebuah privilege, bukan? Sebuah kemuliaan yang Allah berikan. Allah cipta manusia dengan tubuh dan jiwa. Dan Allah tidak saja menyelamatkan jiwanya, tetapi tubuhnya pun diurus oleh Allah. Tidak ada satu butir debu yang kemudian akan terhilang. Dan itu benar, saudara. Karena Allah mengurus jenazah daripada hambanya dalam hal ini Musa, mengindikasikan bahwa ini adalah jaminan kebangkitan bagi Musa dalam kemuliaan oleh karya Kristus di akhir zaman nanti.
Jadi Allah tidak saja mengurus jenazahnya, mayatnya itu diurus, tubuhnya itu diurus, yang menyatakan bahwa dia menganggap berharga, memandang berharga kematian umat Allah. Tetapi juga ini adalah sebuah jaminan yang pasti bagi Musa bahwa dia akan dibangkitkan di dalam kemuliaan oleh karya Kristus di akhir zaman. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang Yahudi yang begitu meninggikan, mengagungkan Musa sampai berkata bahwa oh Musa itu naik ke surga seperti Elia diangkat Allah ke surga. Tetapi sebenarnya tidak ada kesaksian mengenai hal itu. Itu hanya karena mereka ingin mengagungkan Musa dan kemudian memuliakan Musa sedemikian tingginya ya. Tetapi Allah berkata bahwa Musa mati dan Musa dikuburkan. Dengan demikian Musa melewati apa yang umumnya dilewati oleh manusia. Ya, dia mati dan dikuburkan. Tetapi kematian dia dikuburkan oleh Allah sehingga ini menjadi jaminan kebangkitan tubuh Musa. Bukan saja jiwa Musa saja dibangkitkan oleh pekerjaan Roh Kudus, tetapi tubuh dia juga dibangkitkan oleh Allah di dalam kemuliaan nantinya. Mari kita lihat di dalam beberapa teks Alkitab, Yesaya 26 ayat 19 mengenai jaminan kebangkitan daripada orang-orang percaya. Tubuh kebangkitan yang penuh dengan kemuliaan. Yesaya 26 ayat 19. Di situ dikatakan, ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Jadi berbicara mengenai kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh di dalam kemuliaan oleh pekerjaan Allah. Dan kita tahu bahwa di dalam Roma dan juga di dalam 1 Korintus dan Matius dikatakan bahwa Allah membangkitkan kita. Saya baca Roma 8 ayat 11. Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat dalam Alkitab begitu terang, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahwa Allah tidak saja menyelamatkan jiwa kita, tetapi dia menyelamatkan tubuh kita dengan mengubahnya melalui kebangkitan yang penuh kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Dan Musa ketika dikuburkan oleh Allah mendapatkan jaminan ini, bahwa tubuhnya diurus oleh Allah, jenazahnya, mayatnya diurus oleh Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah ini privilege bagi kita umat pilihan Allah? Di dalam kematian nantinya yang dialami oleh orang percaya dan orang tidak percaya, sama-sama pada akhir zaman akan dibangkitkan. Baik orang percaya, baik orang tidak percaya itu akan dibangkitkan. Itu kalimat daripada Rasul Paulus. Tetapi satu-satunya kebangkitan tubuh yang ada di dalam kemuliaan, sama seperti kebangkitan daripada Kristus yang penuh dan kemuliaan, dialami hanya oleh orang-orang pilihan Allah. Apa yang menjadi privilege dan pengharapan daripada umat Allah sehingga mereka tidak perlu terlalu bersedih di dalam kematian umat Allah? Karena kita suatu waktu tubuh kita akan bangkit. Apakah tubuh saudara pecah karena saudara meledak di dalam pesawat? Ataukah tubuh saudara itu dimakan ikan karena saudara tenggelam di dalam laut pada waktu saudara naik kapal dan kapal itu tenggelam? Apakah saudara itu punya tubuh hancur karena dibakar? Misalnya saudara ada di dalam kondisi terbakar oleh api? Atau apa saja bentuk kematian saudara yang membuat tubuh saudara itu terpecah-pecah dan hancur habis. Alkitab berkata, satu butir sekalipun tubuh saudara orang-orang percaya tidak akan hilang. Semuanya akan dipulihkan. Dipulihkan Tuhan dengan utuh, dengan kemuliaan seperti kebangkitan tubuh Kristus. Kuburan Musa terletak di luar Kanaan. Saudara dan saya melihat di dalam teks kita, Allah kubur di mana? Di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, ya. Musa tidak diletakkan Allah di dalam kuburan para patriark, yaitu Gua Makpela. Ya, kita lihat di dalam Kejadian, ya, Gua Makpela adalah gua kuburan daripada para patriark beserta dengan istri mereka. Tetapi Musa dikubur di Bet Peor, ya, suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, saudara. Saudara, Bet Peor mengingatkan kepada kita tentang penghukuman Allah atas Israel ketika mereka itu berpasangan dengan dewa sesembahannya orang Moab, orang Midian, yaitu Baal Peor. Baal Peor, kita bisa lihat itu di dalam Bilangan 25 yang sudah sempat kita bahas juga. Lalu kemudian di Ulangan 4 ayat 3 disinggung kembali oleh Musa.
Nah, di dalam tafsiran bahasa Aram ya, terhadap teks ini dikatakan bahwa ia, yaitu Musa, dikuburkan di tentangan Bet Peor atau penyeberangan Bet Peor, supaya setiap kali Baal Peor bermegah karena orang Israel telah berpasangan dengannya, kubur Musa di seberang kuilnya bisa menjadi teguran baginya. Jadi ini adalah sebuah ingat-ingatan. Bukan saja kepada Israel tetapi juga kepada penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Moab, yang dilakukan oleh orang-orang Midian. Kepada Baal Peor. Ketika kuburan Musa ada di situ, itu mengingatkan bahwa Allah adalah Allah yang sejati. Allah Israel adalah Allah yang sejati. Tidak ada Allah lain di sisi daripada Allah Israel. Karena itu Israel hanya dibawa kepada penyembahan monoteisme, yang Tritunggal, kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kemudian dinyatakan dengan jelas di dalam perjanjian baru nantinya. Tetapi saudara, inilah yang kemudian menjadi peringatan kenapa Musa punya kuburan ada di tentangan atau penyeberangan Bet Peor. Ya. Jadi mengingatkan Israel untuk tidak menyembah Allah lain, tetapi sekaligus mempermalukan Allah lain bahwa ternyata Israel punya Allah jauh lebih kuat. Israel punya Allah adalah Allah yang hidup, pencipta alam semesta yang tidak dapat disaingi oleh Allah lain. Ya. Saudara, ini adalah sesuatu yang unik sekali karena penguburan Musa, tempatnya pun Allah yang pilih. Di mana diletakkan dan untuk menjadi simbol peringatan kepada Israel maupun kepada penyembahan berhala, ini adalah sesuatu pekerjaan Allah. Sehingga baik hidup Musa, baik kematian Musa sangat bermanfaat, bukan? Sangat berguna. Ini adalah esensi kematian umat Allah. Hidup umat Allah seharusnya seperti hidup Musa. Selama dia hidup di muka bumi ini, dia hidup bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi pekerjaan Allah, bermanfaat bagi kemuliaan kerajaan Allah. Dan ketika dia mati pun seharusnya kematian dia adalah kematian yang bermanfaat, berguna bagi umat Allah dan juga berguna bagi kerajaan Allah, kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang dialami oleh Musa. Umur berapa usia Musa itu kemudian dipanggil Tuhan? Kita lihat dengan jelas di dalam kitab Ulangan 34 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saudara, 120 tahun. Kita tahu bahwa ada 3 kali 40 tahun ala proses hidup daripada Musa. Saya sebutkan ini secara ringkas saja, yaitu 40 tahun pertama ketika Musa hidup sebagai pangeran di istana Firaun dengan segala kenyamanan hidup, kehormatan, kegemilangan dan kelimpahan harta dunia. Sehingga Pak Tong selalu bilang bahwa ini adalah kalimat yang merepresentasikan kira-kira hidup Musa 40 tahun pertama. I am something. Saya punya sesuatu yang dapat diandalkan. Saya dapat mengandalkan diri saya punya kekuatan, saya punya kuasa, saya seorang yang cerdas. Kalau kita lihat di dalam hidup daripada Musa, saudara waktu membaca menelaah kehidupan daripada Musa, Musa seorang yang sangat cerdas. Dia memiliki kemampuan militer dan kemampuan hal apapun pada waktu itu yang dicari manusia. Dia adalah seorang pangeran yang berprestasi. Tetapi sayangnya dia sangat mengandalkan dirinya sehingga Tuhan harus memimpin dia kepada masa 40 tahun kedua untuk merendahkan hati Musa. Menjadi seorang gembala yang miskin dan terasing di tanah Midian. Gembala yang miskin tidak punya kenyamanan, tidak punya kehormatan, kegemilangan, kelimpahan harta dunia tidak ada lagi. Tetapi Alkitab dalam surat Ibrani mengatakan bahwa keputusan Musa untuk meninggalkan Mesir adalah keputusan iman. Bukan hanya sekedar ketakutan kepada ancaman daripada Firaun untuk membunuh dia, tetapi sesungguhnya dia pergi meninggalkan Firaun, istana Firaun dan segala kenyamanan dan segala kelimpahan harta dunia ini karena siapa? Karena Kristus. Karena Kristus. Dia lebih memilih menderita bersama dengan Israel. Lebih memilih untuk mengikut Kristus daripada kenikmatan dunia ini. Jadi Allah mengizinkan Musa untuk mengalami kegagalan total dalam 40 tahun pertama. Dan membiarkan dia menjadi seorang pengembara. Membiarkan dia sebagai seorang gembala yang miskin. Yang terasing di tanah Midian selama 40 tahun. Untuk apa? Merendahkan hati Musa. Dan mengatakan bahwa I am nothing. Saya tidak punya apa-apa Tuhan. Segala yang saya miliki itu tidak ada apa-apanya untuk diandalkan. Ketika saya mengandalkan diri saya, semuanya akan hancur, lenyap semuanya. Kegagalan yang saya alami. Tetapi saudara, ketika dia mulai rendah hati di hadapan Tuhan, Allah bentuk hidup dia. Justru pada waktu 40 tahun kedua berakhir, Allah memanggil dia sebagai pemimpin atas Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang darinya merasa diri kuat, gagah, sombong, sekarang menjadi seorang yang merasa diri tidak punya apa-apa dan tidak dapat mengandalkan diri,
mengandalkan kekuatan, dan semua keputusan ini adalah keputusan iman. Keputusan iman daripada Musa. Dia rela tinggalkan itu semua demi apa? Demi iman dia kepada Kristus. Dan di waktu itulah Allah panggil dia untuk kemudian menjadi seorang abdi Allah. Menyerahkan dirinya sepenuhnya di bawah kepemimpinan Allah untuk memimpin Israel di dalam kehormatan dan kekuasaan. Sekalipun dia dibebani dengan begitu banyaknya kesusahan dan kerja keras di dalam kepemimpinannya atas Israel. Tetapi itu adalah kemuliaan yang Allah karuniakan kepada Musa. Bukan kemuliaan duniawi, tetapi kemuliaan yang datang dari Allah yang bersifat kekal. Kepemimpinan, kuasa, kehormatan yang datang daripada Tuhan untuk membawa Israel keluar dari Mesir dan melewati pengembaraan 40 tahun sampai ke perbatasan untuk memasuki tanah Kanaan. 40 tahun ketiga ini adalah pekerjaan Allah yang indah sehingga Allah menjadi segala-galanya bagi Musa. Tadi Musa berkata, aku adalah sesuatu yang dapat diandalkan. Aku memiliki semuanya, sombong. Kemudian Allah proses dia yang menjadi orang yang rendah hati dan mengatakan bahwa aku tidak memiliki apapun yang dapat diandalkan. Dan pada akhir kehidupan dia 40 tahun terakhir Allah menjadi segala-galanya bagi Musa. Saudara, kematian yang demikian yang dihadapi oleh Musa adalah suatu kematian yang indah di dalam usia yang sangat indah karena Allah mempersiapkan diri dia sampai kepada puncak, ya, puncak kedewasaan iman dia, lalu Tuhan panggil dia. Bukankah ini menjadi keindahan tersendiri, saudara? Ketika saudara dan saya diproses oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, melewati tahapan-tahapan kehidupan ini dengan beragam kesukaran hidup, membentuk kita dari kesombongan menjadi seorang yang rendah hati, dan kemudian sampai kepada seorang yang mengandalkan Tuhan dan mengharapkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan dia, meminta senantiasa pertolongan Tuhan, berserah total kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan panggil kita. Bukankah ini sebuah keindahan? Sekali lagi saya tekankan, ini adalah keindahan. Kenapa? Karena kita yang tadinya dari kanak-kanak rohani, sekarang bergerak menuju kepada kedewasaan rohani. Di tengah-tengah kedewasaan rohani Allah panggil kita. Itu menjadi kepujian yang luar biasa. Kemuliaan bagi kita. Kemuliaan bagi Allah karena Allah mengaruniakan kepada kita pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman. Kita tidak meninggal di waktu di mana kita menjadi orang bebal. Di waktu di mana kita adalah orang-orang pendosa yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi ketika Tuhan panggil kita, kita telah ada di dalam iman yang sejati. Dan lebih daripada itu, Allah mempertumbuhkan iman kita menjadi orang-orang percaya yang dewasa secara rohani. Dan itu waktunya Allah panggil pulang kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa indahnya kematian Musa. Pada usia yang ditetapkan Tuhan. Dan di dalam kedewasaan dan kematangan rohani, dia pergi menghadap Tuhan. Dan ketika Musa berhadapan dengan kematian, Musa dalam keadaan fisik yang masih prima. Dikatakan matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ada yang berkata bahwa Musa waktu lihat tanah Kanaan ya, panorama tanah Kanaan ya, kira-kira dia lihat antara kabur tidak kabur ya saudara ya. Karena matanya itu mungkin tidak lagi memiliki kemampuan melihat dengan baik. Tetapi Alkitab berkata bahwa matanya belum kabur. Sehingga dia dapat melihat dengan jelas. Tetapi kejelasan dia melihat pun itu sebenarnya datang dari Tuhan. Karena Tuhan yang memperlihatkan kepada Musa. Nah, saudara, ketika kita melihat keterangan matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang, itu berarti Musa memiliki kemampuan dan ketajaman dalam berpikir yang masih sangat cukup. Dia mampu berbicara, saudara perhatikan, sebelum dia mati dia masih memberkati 12 suku Israel. Ya, sebelum itu dia masih memberikan khotbah-khotbah yang begitu panjang kepada Israel. Dia masih mampu berbicara, dia masih mampu menulis, dia masih mampu berjalan mendaki gunung yang begitu tinggi, saudara. Dia mampu melakukan itu dengan ketajaman berpikir yang masih cukup, pemahaman dan ingatan yang masih jernih. Saudara, biasa umur usia tua seperti itu kan biasanya kita mulai agak lemot ya, agak lambat di dalam ingatan kita. Makin hari kita makin lupa, banyak hal yang kita lupa begitu ya. Ingatan kita makin berkurang, ketajaman kita dalam menganalisa itu pun makin berkurang, tapi tidak dengan Musa. Keterangan yang Alkitab berikan itu memberikan kepada engkau dan saya pemeliharaan Allah atas hidup Musa. Sekalipun dia umur 120 tahun, dia tidak kekurangan dalam ketajaman berpikir dia, tidak kekurangan dalam pemahaman dan ingatannya, kemampuan dia menulis, berjalan, berbicara begitu kuat. Ya. Sehingga dikatakan di dalam salah satu pemikiran daripada penafsir, Musa adalah seorang yang sama sekali tidak berkekurangan, tidak merosot secara fisik. Padahal umur sudah tua. Suatu waktu ada salah satu orang jemaat Tuhan, bukan dari gereja kita, yang bertanya kepada saya, Musa itu waktu dia mati, apakah dia betul-betul orang yang sudah tidak bisa lagi melakukan banyak hal? Tidak lagi bisa menulis, tidak bisa lagi melakukan kepemimpinan, tidak bisa lagi berjalan seperti yang saya katakan naik mendaki gunung ya. Apakah dia orang yang menjadi orang yang tertati-tati, tidak kuat ya, seperti kakek dan nenek zaman sekarang yang membutuhkan pertolongan orang lain? Saya bilang Alkitab tidak mengungkapkan demikian.
Alkitab mengungkapkan dengan jelas bahwa kekuatan fisik dia sangat prima. Ya, ini adalah keterangan Alkitab yang merupakan kesaksian dari Allah bagi Musa itu sendiri. Nah, penulis Yahudi itu mengatakan begini, bahkan raut wajah Musa itu tidak berkerut. Lalu Musa tidak pernah kehilangan satu gigi pun. Umur 120 tahun, saudara ya. Orang zaman sekarang 60-an tahun gigi udah rontok, saudara ya. Tapi ini 120 tahun gak pernah kehilangan satu gigi pun. Ini penulis Yahudi yang tulis ya, saudara ya. Lalu kulit mukanya tetap bercahaya hingga akhir hayatnya. Keluaran 34 ayat 30. Ketika Musa berjumpa dengan Allah dan kemudian dia pulang daripada perjumpaan itu, mukanya bersinar-sinar, dia harus tutup sehingga Israel tidak takut melihatnya. Saudara, dikatakan oleh penulis Yahudi bahkan sampai akhir hayatnya kulit wajah daripada Musa itu tetap bercahaya. Dengan demikian saudara, ini suatu kemuliaan yang Musa itu miliki sebelum dia menghadapi kematian. Fisik tubuhnya itu dipelihara Tuhan. Bukan saja jiwa dia dipeliharakan Tuhan, tapi tubuhnya dipeliharakan Tuhan. Ini membuktikan kepada engkau dan saya bahwa ketika Allah memanggil Musa di dalam kekuatan yang demikian, Allah tidak ingin Israel itu mengandalkan Musa. Israel itu mengandalkan kekuatan Musa. Bahkan Musa sendiri harus sadar bahwa pelayanan yang dilakukan olehnya adalah semata-mata pemberian Tuhan. Akan ada waktu Allah ambil itu sekalipun Musa masih kuat untuk mengerjakan. Musa masih bisa giat untuk kerjakan itu. Tapi Tuhan bilang tidak, sudah ada batasannya. Saudara, ini menunjukkan sekali lagi penerimaan Musa kepada keputusan Tuhan. Saya masih mampu Tuhan, tapi Tuhan bilang stop, tidak. Ya. Dengan demikian pelayanan kita tidak bergantung kepada kemampuan kita. Pelayanan kita tidak bergantung kepada saudara fasilida, kepada segala kekuatan ketajaman berpikir saudara atau kekuatan fisik saudara. Tidak sama sekali. Tetapi bergantung kepada batasan Allah. Limit waktu yang Allah berikan. Ada waktu Allah panggil saudara untuk melayani. Ada waktu dibilang stop, tidak boleh melayani lagi. Karena itu selama Tuhan memberikan kepada saudara kesempatan untuk melayani Tuhan, layanilah dia dengan sungguh-sungguh. Layanilah dia dengan segala kekuatanmu fisik dan jiwamu. Berikan itu secara penuh kepada Tuhan. Dan pada waktunya ketika Allah memanggil saudara, saudara tidak ragu. Saudara datang kepada dia dengan suatu kepastian bahwa saya telah menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saya pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Sehingga Allah dapat berkata kepada kita, marilah kepadaku, masuklah ke dalam kerajaanku, hai hambaku yang setia. Mari kita lihat perkabungan atas kematian Musa di dalam Ulangan 34 ayat yang ke-8. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. 30 hari perkabungan adalah kebiasaan kuno yang berlaku pada zaman itu, termasuk di dalam kehidupan daripada orang Israel. Nah, di dalam perkabungan siapa yang berkabung? Di situ disebutkan orang Israel itu berkabung. Ini meliputi mereka yang suka maupun tidak suka kepada kepemimpinan Musa. Musa sehebat apapun dia, tetap ada orang yang tidak suka kepemimpinan dia. Dengan demikian saudara, waktu saudara dan saya memimpin umat Allah, tidak usah gentar kalau ada orang yang tidak suka terhadap kepemimpinan saudara. Persoalannya adalah jika saudara taat kepada Tuhan dan orang tidak suka, itu adalah sesuatu yang wajar. Ya, sesuatu yang tidak perlu saudara takuti. Tetapi yang tidak wajar jika dia tidak suka kita karena kita berdosa. Nah, itu adalah sesuatu yang membutuhkan pertobatan kita. Tetapi saudara, Musa adalah seorang yang mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Dan jika ada orang yang tidak menyukai dia di dalam kepemimpinannya, itu adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan orang bersangkutan di hadapan Tuhan. Nah, uniknya ketika Musa itu meninggal dunia, orang-orang yang suka, orang-orang yang tidak suka kepada kepemimpinan Musa berkabung, saudara. Apa artinya hal ini? 3 hal. Israel berkabung berarti menyatakan pengakuan dan penghormatan Israel atas Musa sebagai utusan Allah yang memimpin Israel keluar dari Mesir dan dalam pengembaraan selama 40 tahun. Ini adalah penghormatan kepada pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat 7. Ibrani 13 ayat yang ke-7, perintah Allah untuk kita menghormati para pemimpin yang mengajarkan firman Allah. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ini adalah sekali lagi menggambarkan pengakuan dan penghormatan Israel kepada Musa. Musa adalah seorang pemimpin yang memberikan pengajaran firman. Ya. Di dalam bagian yang kedua,
Perkabungan Israel bukan saja merupakan penghormatan kepada Musa sebagai utusan Allah, tetapi Israel juga mengakui adanya keterhilangan kepada Musa, pemimpin yang baik yang telah memberikan pengajaran firman kepada Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kehilangan seorang pemimpin yang baik yang mengajarkan firman Allah, itu menjadi sebuah kesedihan yang amat dalam, keterhilangan, saudara. Kenapa? Karena jarang kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dan yang mengajarkan kebenaran yang bersesuai dengan Alkitab. Jika di dalam sebuah zaman, di dalam suatu bangsa, di dalam suatu negara, di dalam suatu kota, Allah memberikan gereja Tuhan. Dan di dalam gereja itu ada umat Allah yang mengasihi Tuhan. Dan di dalam tengah-tengah umat Allah itu ada pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan. Dan dengan setia mengajarkan firman. Saudara sebagai orang-orang yang dipimpin, jemaat yang dipimpin tidak boleh tidak menghormati mereka. Paulus berkata, jika orang yang jahat saja, pemimpin, pemerintah yang kejam itu harus dihormati karena otoritas mereka datang daripada Allah. Apalagi para pemimpin-pemimpin yang baik, yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan dan mengajarkan firman kepada saudara. Mereka harus lebih dihormati. Celakanya adalah gereja Tuhan, jemaat Tuhan seringkali tidak menghormati para pemimpin yang mengasihi mereka, berkorban bagi mereka, melayani mereka dan memberitakan firman kepada mereka, bahkan mendoakan dan memberkati mereka. Seringkali karena para pemimpin itu terus-menerus mengasihi dan kemudian menyatakan kepemimpinan di dalam firman yang mungkin terus-menerus diberikan, akhirnya jemaat itu menganggap remeh kehadiran para pemimpin itu, menganggap remeh otoritas yang Allah berikan kepada mereka, sehingga kadang-kadang hamba-hamba Tuhan bisa didepak dengan cara yang tidak adil, dengan cara yang tidak benar keluar daripada gereja. Hanya karena ketidaksukaan tertentu, hanya karena ketidakpuasan tertentu yang bukan bersesuaian dengan firman Allah. Kalau saudara tidak suka berdasarkan firman Allah, itu make sense, itu sesuatu yang dapat diterima. Tetapi kalau saudara tidak suka karena ada hal-hal tertentu yang bukan prinsip firman, saudara yang harus bertobat. Dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Israel adalah ungkapan di dalam perjanjian baru. Baik dalam tulisan surat Ibrani maupun di dalam tulisan daripada Rasul Paulus untuk apa? Menghormati para pemimpin yang mengasihi Allah, yang diutus Allah. Karena otoritas ilahi itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah. Karena itu kita harus menghormati dia. Dan dia adalah seorang yang memberitakan firman. Kita harus menghormatinya. Dan bahkan di dalam Ibrani 13 tadi ya ayat 7 dikatakan bahwa perhatikanlah akhir hidupnya dan teladanilah imannya. Saudara, ini yang dilakukan oleh Israel. Ketika Israel itu berkabung, ini menyatakan sikap Israel yang mengingat dan meneladani hidup Musa yang telah menyatakan kesetiaan dalam iman dan ketaatan kepada Allah dan firman-Nya. Jadi bukan sekedar berkabung, bukan sekedar manipulasi upacara di dalam perkabungan. Tetapi di dalam upacara perkabungan itu mereka mengingat, merefleksikan, merenungkan seluruh teladan hidup daripada Musa. Makanya Ibrani mengatakan perhatikan akhir hidup mereka. Kenapa? Karena akhir hidup itu menjadi kesimpulan daripada seluruh kehidupan para pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan di dalam akhir hidup mereka akan menyatakan imannya kepada Tuhan. Contoh, saudara dan saya bisa melihat akhir hidup daripada Simon Petrus. Di dalam iman dia yang menyerahkan dirinya dengan disalibkan kepala terbalik. Saudara bisa melihat Paulus yang kemudian dipenggal kepalanya karena iman kepada Kristus. Saudara juga bisa melihat bagaimana kehidupan para reformator, orang-orang sebelum Martin Luther yang rela mengorbankan jiwanya demi iman mereka kepada Kristus dan demi firman Allah. Semuanya itu terjadi dan kita bisa membaca iman mereka, melihat kehidupan mereka, melihat kesetiaan mereka sampai detik terakhir kematian mereka. Teladanilah mereka di dalam perkabungan. Jadi perkabungan itu bukan menjadi tempat di mana saudara dan saya itu memperlihatkan kemampuan ekonomi kita. Seringkali kan di dalam budaya-budaya tertentu perkabungan itu adalah suatu wadah di mana saudara memperlihatkan kemampuan ekonomi saudara. Siapa lebih kaya daripada yang lain? Bukan itu saudara. Perkabungan menjadi tempat yang sangat penting untuk menyatakan penghormatan saudara kepada Tuhan. Penghormatan saudara kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Dan terlebih kepada para pemimpin yang takut akan Tuhan yang memberitakan firman. Dan mengingat teladan rohani mereka di dalam iman kepada Tuhan. Supaya kelak kita pun akan berhadapan dengan kematian di dalam hidup yang sedemikian. 30 hari perkabungan adalah batasan umum dari upacara perkabungan ya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa. Walaupun kita tahu bahwa pasti di antara mereka yang dekat dengan Musa ada rasa sedih yang masih mereka itu
alami setelah 30 hari. Tetapi itu adalah batasan umum di mana tidak boleh dilewati lagi. Tidak ada lagi upacara perkabungan. Ini mengungkapkan, Matthew Henry mengatakan, ini mengungkapkan bahwa sebesar apapun kehilangan yang dirasakan Israel, Israel tidak boleh larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Sebab setelah kematian, pengharapan iman orang percaya adalah hidup kekal di sorga yang dimiliki dengan pasti di dalam Yesus Kristus. Mari kita baca 1 Tesalonika 4. Bagaimana pengharapan iman orang percaya berhadapan dengan kematian. Sehingga kita tidak perlu berlama-lama di dalam kesedihan kita, khususnya bagi orang-orang percaya atau para pemimpin yang sungguh-sungguh percaya dan takut akan Tuhan yang meninggal dunia. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, saya baca beberapa ayatnya saja. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi kita akan dibangkitkan juga. Sehingga di dalam ayat yang ke-18 dikatakan bahwa karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini bahwa kita akan dibangkitkan juga pada waktu Tuhan. Ya, jadi saudara, ini adalah suatu pengharapan iman sehingga perkabungan tidak boleh menguasai hidup kita di dalam kesedihan yang berlama-lama, lalu kita akhirnya tinggal tetap dalam kesedihan itu dan tidak ada pengharapan. Paulus bilang jangan kamu berlaku seperti orang yang tidak berpengharapan. Kita adalah orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Karena itu ketika kita bersedih, ketika kita berduka, pada saat yang sama kita ingat bahwa di dalam kedukaan ada pengharapan akan hidup yang kekal. Yesus Kristus pernah berduka ketika Lazarus itu meninggal dunia. Tetapi Kristus yang sama adalah yang membangkitkan Lazarus dan menghiburkan Marta dan Maria di dalam kedukaan. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah semua kita yang mendengarkan firman hari ini, saudara boleh bersedih, saudara boleh berduka karena kepergian orang-orang yang dikasihi, ataupun orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang meninggal dunia. Tetapi saudara tidak boleh berlarut-larut di dalam kesedihan seperti orang yang tidak berpengharapan di dalam Kristus. Poin yang ketiga, yang terakhir, kita mau lihat di dalam ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Mengenai citra diri Musa di hadapan Allah. Seperti Musa dikenal Tuhan. Kalimat ini adalah kalimat yang bukan berasal daripada pengetahuan Musa terhadap dirinya, tetapi pengetahuan Allah terhadap diri Musa. Jadi ini adalah penilaian Allah terhadap Musa yang sudah kita bicarakan di dalam Musa yang kedua. Tetapi saya mau ajak kita untuk kembali mengingatnya saja supaya kita menemukan bahwa Musa adalah seorang yang didisiplin Allah tetapi sekaligus yang dipuji Allah di waktu terakhir kematiannya. Yang pertama kita tahu bahwa Musa dikenal Allah sebagai nabi. Dia dipilih dan ditetapkan Allah sebagai juru bicara Allah bagi Israel sama seperti para nabi lainnya. Dia memiliki fungsi secara pasif dan aktif. Pasif karena dia dipilih, pasif karena dia diurapi Allah, dan pasif karena dia menerima firman dari Allah, bukan jadi sumber firman, dan aktif karena memberitakan firman, mengajarkan firman dengan setia kepada umat Allah. Dia melakukan semuanya ini sama juga seperti para nabi lainnya. Tetapi dia adalah seorang yang berbeda dari para nabi lainnya dan kemudian dipuji oleh Allah karena dia adalah pengantara dari hukum-hukum Allah yang merupakan dasar konstitusional bagi berdirinya Israel sebagai suatu bangsa pilihan Allah. Ini adalah sesuatu yang sudah saya bahas dan saya tidak akan bahas lagi lebih jauh, tetapi saudara mengingat bahwa dia adalah orang yang memiliki karakteristik yang unik yang dipuji oleh Tuhan. Musa adalah pemimpin dan penyelamat bagi Israel, termasuk membuat segala tanda dan mujizat yang ajaib di Mesir dan di antara bangsa Israel yang tidak akan diulang kembali oleh para nabi setelah Musa. Setia dalam segenap rumah Allah. Musa setia sama seperti Kristus sebagai anak itu setia dalam segenap rumah Allah. Dan dia berbicara berhadapan muka dengan Allah, bicara mengenai keintiman relasi Allah dengan Musa. Yang terus-menerus itu terjadi dalam kehidupan Musa selama dia hidup di dunia ini. Berbeda dengan para nabi lainnya yang dimana Allah berbicara melalui penglihatan dan mimpi. Tetapi Allah tidak berbicara berhadapan muka dengan muka. Dan ketika Musa berhadapan dengan Allah, Musa tidak berhadapan di dalam ketakutan yang mengerikan.
Kalau saudara dan saya melihat kepada Yesaya, ya saudara melihat kepada Yeremia, saudara melihat kepada Daniel, ketika Allah berhadapan muka dengan mereka melalui penglihatan atau melalui mimpi, mereka selalu merasa ketakutan. Ya. Ini adalah sesuatu yang wajar karena kita adalah manusia berdosa. Sama seperti Musa pertama kali berjumpa dengan Allah ketika dia melihat semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar itu, dia takut. Tetapi setelah itu, di dalam hubungan dia dengan Allah makin hari, di dalam keadaan yang semakin dewasa di dalam Tuhan, dia berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai, di tengah-tengah api yang sambar, ya, menyambar seperti kilat itu, dia masuk di tengah-tengah awan yang kelam dan kemudian dia berjumpa dengan Allah di dalam keteduhan, di dalam ketenangan. Ya. Jadi berbicara mengenai Musa berhadapan muka dengan Allah dalam relasi yang begitu intim dengan Allah. Seorang yang lembut hati walaupun ditolak oleh Israel sepanjang umur hidup dia, tetapi tetap saja dia setia mengampuni dan mendoakan Israel. Maka dia punya doa syafaat adalah doa syafaat yang begitu indah yang pernah saya bahas bagaimana dia rela menyerahkan keselamatannya demi untuk keselamatan Israel. Seorang yang memberkati Israel, tadi kita lihat di dalam pasal 33 ayat 1 sampai yang ke-25. Sebelum dia mati dia memberkati Israel sama seperti pekerjaan Yakub. Sebelum Yakub itu meninggal dunia dia memberkati 12 suku Israel, yaitu anak-anaknya sendiri. Dan Musa menjadi tipologi Kristus Nabi Agung yang akan datang. Yang sudah kita bahas cukup banyak di dalam Musa yang kedua. Dengan demikian saudara, ini adalah hal-hal yang dipuji oleh Allah dan masih banyak lagi yang kita bisa tuliskan, listkan, daftarkan mengenai apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan Musa. Tetapi semuanya ini dikatakan oleh Allah bahwa tidak akan diulangi kepada para nabi setelah Musa, kecuali oleh Yesus Kristus yang menggenapinya, bahkan yang melampaui Musa itu sendiri. Dengan demikian kematian Musa adalah kematian yang indah sekali. Karena apa? Citra diri Musa itu didefinisikan oleh Allah. Citra diri Musa tidak didefinisikan oleh dirinya sendiri. Juga tidak didefinisikan oleh orang Israel. Tetapi citra diri Musa didefinisikan oleh Allah. Allah kenal Musa seperti apa? Bukankah ini menjadi sesuatu yang begitu penting? Siapa yang memberikan penilaian tertinggi di dalam penghakiman terhadap seluruh manusia? Allah. Dan ketika Allah menilai kita dan Allah memuji kita, citra diri kita dipuji di hadapan Allah, itu berarti adalah kemuliaan yang Allah karuniakan kepada kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menolong setiap kita. Engkau dan saya memiliki citra diri sebagaimana Allah kenal kita di hadapan Allah. Dengan segala bagian-bagian yang Allah nilai, yang disebutkan sebagai hal yang positif, hal yang memuliakan Allah dalam hidup kita. Jangan sampai Allah menyebut kita sebagai apa? Hamba yang tidak setia. Keluar dari kerajaan Allah karena engkau adalah hamba yang tidak setia. Tapi kiranya Tuhan menilai kita seperti Musa dikenal Tuhan. Demikianlah kita dikenal Tuhan sebagai hamba-hambanya yang setia sampai akhir hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi engkau dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan bersyukur untuk anugerah Allah yang besar, di mana kami boleh mengerti dan memahami pekerjaan Allah dalam kehidupan seorang tokoh yang besar, yaitu Musa. Kami bersyukur karena dia adalah seorang yang lembut hati dan rendah hati. Ketika dihukum, didisiplin oleh Tuhan dengan keras, dia dengan rela menerima segala apa yang engkau putuskan dan menjalani itu di dalam pengharapan iman kepada Kristus. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan hal yang sama kepada kami sebagaimana engkau berikan kepada Musa. Walaupun kami didisiplinkan oleh Tuhan, tetapi biarlah engkau tidak meninggalkan kami. Dan engkau tetap memeliharakan iman kami, menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami sampai kepada kematian kami. Bahkan biarlah kami dinilai oleh Tuhan, dikenal oleh Tuhan dengan cara yang indah, dengan cara yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Sehingga kami dapat ditemukan Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia sampai akhir hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.